Insert Pagi. Yes. Berikutnya kita bicara tentang seorang Salim alias Master Limbat. Betul. Banyak sekali yang bertanya-tanya dengan penampilan beliau, apakah tidak pernah menemukan masalah? Ternyata ada juga loh masalah yang pernah dihadapi oleh seorang Limbat ini sendiri, pemirsa. Kenapa? Yang paling penting dan paling utama adalah pada saat melakukan ibadah suci. Pasti ditanya-tanya, kok penampilannya begini? Pasti banget tuh, langsung diperiksa, ya Dan nggak? pastinya gimana ya caranya Master Limbat ini meyakinkan bahwa dia itu bukan penyihir, karena ternyata dicurigainya sebagai penyihir. Bahkan anak perempuannya pun sempat panik. Nah, seperti apa? Mungkin berselengkapnya ini dia untuk Anda. Umroh dengan Limbat. Sampai di imigrasi di Jeddah nih. Dia kan, dia punya taring itu kan tanam. Oh, itu tanam? Iya, tidak bisa dilepas itu. Iya, iya. Tanam di situ, ditanam. Tidak bisa lepas itu? Iya, tidak bisa lah. Di imigrasi Arab. Di imigrasi Arab, dia ditahan. Di imigrasi Jeddah dia ditahan. Katanya, imigrasi Arab, seton. Masa? Ini ceritanya begitu. Astagfirullah, Mas. Ceritanya begitu. Dengar dulu. Seton. Jadi, dia ditahan di imigrasi Arab. Publik sempat dibuat bertanya-tanya dengan cerita salah satu komika Abdur Arsyad yang juga mendapatkan cerita mengenai pengalaman pesulap Limbat yang sempat ditahan imigrasi ketika hendak melaksanakan ibadah umrah. Rupanya kejadian tersebut dibenarkan oleh pesulap 53 tahun itu. Oh, yang waktu umroh kemarin ya, sebetulnya itu umroh yang Bapak, waktu itu sebenarnya saya nggak ikut. Ya, kita tuh udah 4 kali, alhamdulillah. Ya, kejadian itu tuh sebetulnya yang ketiga kali tuh, sama manajernya Bapak juga waktu itu. Ada 3-4 orang, memang ditahan di imigrasi itu betul memang. Karena memang dengan tampilannya Bapak yang sedikit unik ya, karena alisnya naik, pakai rambut gimbal, ada taring juga. Jadi kan mungkin anggapan orang Saudi sana kan, oh kok nih orang aneh ya, apa nih segala macam. Sampai di sana tuh disebut kayak penyihir gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena di situ di imigrasi itu Bapak didengerin murotal, suruh baca Quran, ya suruh ini suruh itu. Tapi setelah Bapak baca Quran, alhamdulillah orang sananya itu percaya bahwa oh iya ini muslim, memang dia tuh public figure di Indonesia. Sosok Limbat yang sudah sangat terkenal di Indonesia tidak lantas membuat dirinya mendapatkan keuntungan ketika berada di negara orang. Sebelum akhirnya diperbolehkan untuk keluar dari imigrasi, Limbat mengaku jika dirinya sempat dites untuk membaca satu ayat di Al-Quran yang diminta oleh pihak imigrasi bandara. Waktu keluar dari imigrasi itu dibolehin keluarnya karena Bapak udah salah satu ayat memang Bapak suruh baca dan itu bisa alhamdulillah baca Quran gitu. Dika yang saat umroh ketiga dan ketika sang ayah ditahan memang tidak ada berada di samping Limbat. Ia mengaku sempat khawatir karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh sang ayah dan tentunya orang-orang yang sempat ikut tertahan dengan Limbat. Waktu itu saya sih nggak ikut ya pada saat yang ketiga kali itu ya. Ya deg-degan juga sih karena makan di luar negeri ya, bukan di negeri sendiri, apalagi dengan berbahasa bahasa Arab lagi ya, kita kurang bisa ya di situ ya. Pada saat menjalankan umroh untuk yang keempat kalinya, perlakuan terhadap rupa Limbat kembali juga terjadi. Saat itu, Limbat ditemani oleh anaknya Dika. Dika menceritakan bagaimana petugas keamanan di Madinah yang lebih dikenal dengan Askar juga mempertanyakan penampilan Limbat yang tidak biasa, seperti taring gigi, alis yang menukik, hingga rambutnya yang gimbal. Namun hal itu dapat diatasi dengan baik. Alhamdulillah sih kalau di negeri sendiri ya, di Indonesia nggak ada ya Pak ya. Alhamdulillah kita baik-baik aja kok gitu. Tapi kita yang kemarin yang keempat juga, umroh yang keempat, kebetulan ada saya juga itu. Memang di waktu kita di Madinah juga sempat ditanyain sama Asgard juga. Asgardnya itu intinya menanyakan, kamu itu siapa, dari mana, asal mana, kenapa penampilannya seperti ini gitu kan. Ya kita jelaskan, kita jelasinnya lewat mutaif kita. Mutaifnya itu menjelaskan bahwa ini Master Limbat, beliau dari Indonesia, dia public figure, dia artis ini. Tapi kan memang ada perdebatan di situ ya Pak ya. Intinya si Asgardnya itu dia menanyakan sama atasannya bahwa tapi ternyata alhamdulillahnya atasannya ini masih ngeh nih. Oh dulu lagi tahun sekian ini memang pernah ditahan di imigrasi juga dengan permasalahan yang sama gitu. Meski mendapat perlakuan yang agak berbeda dengan para jamaah lainnya, Limbat mengaku tidak pernah merasa trauma untuk hal tersebut.
Ia justru merasa bersyukur dan akan terus berusaha untuk bisa berkunjung ke rumah Allah serta beribadah dengan khusyuk di sana. Ya insya Allah kalau trauma sih nggak ada katanya. Insya Allah kita bakal setiap tahun ya Pak ya. Amin, lancar-lancar ya. Kalau masyarakat di sana sendiri sih, alhamdulillah aman-aman aja ya Pak ya. Iya, kalau masyarakat di sana sih alhamdulillah nggak jadi masalah, cuman masih aja sih menjadi bahan perhatian juga sih ya. Karena kan dari berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang di Mekah atau Madinah itu kan mungkin segelintir alis nyampe naik, ada taring, rambut gimbal itu kan jarang banget di sana ya, makanya jadi daya tarik orang sana juga. Terlibat bes gitu ya, walaupun dicurigai A, I, U, E, O, begitu dicoba dites melantunkan gitu ya ayat-ayat suci, langsung hafal ACC. Oh iya bener nih, segala Pertanyaannya cuma macam. satu, Apa pasti tuh? semua penasaran, pengen ngeliat atau denger gitu Master Libat ngomong. Betul, Nggak ada yang berani nge-spill. betul. Tapi kalau kita pernah kerja sama, pasti di belakang layar ketahuan lah. Jadi gimana suaranya Pak? Lucu, seru orangnya, Oh, seru ya. kocak sebenarnya. Cuma penampilannya aja seperti Ya udah. itu.